Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang sejarah, perkembangan, psikologi, industri, dan organisasi. Sebelumnya, yang saya hormati, Bapak dosen pengampu mata kuliah psikologi, industri, dan organisasi, Bapak Muhammad Fikri Jaka Pratama, SPSI, MPSI. Sebelum memulai presentasi atau menjelaskan tentang sejarah perkembangan psikologi, industri, dan organisasi, sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Saya sendiri adalah Nabila Alia Kasta dengan NIM 220620068. Halo! Dan rekan cantik saya, Hai, perkenalkan nama saya Masidah Wiria dengan NIM 220620053. Hai, aku Dinda Akila Putri dengan NIM 2206-20074. nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana sejarah perkembangan psikologi, industri, dan organisasi, ada baiknya kita mengetahui dulu nih pengertian dari atau definisi dari psikologi, industri, dan organisasi. Psikologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental, sedangkan industri adalah kegiatan atau suatu kegiatan ekonomi atau bidang ekonomi yang biasanya itu berkaitan tentang pengolahan atau pembuatan suatu barang, sedangkan organisasi adalah sekelompok orang yang memiliki struktur yang jelas dan memiliki tujuan yang sama. Jadi, dapat dipahami psikologi industri organisasi adalah suatu studi ilmiah tentang perilaku, kognisi, emosi, dan motivasi, serta proses mental manusia yang ada dalam industri organisasi yang berorientasi pada sistem kegiatan yang terkoordinasi dari satu kelompok orang yang bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan yang sama di bawah otoritas atau kepemimpinan tertentu. Lalu bagaimana sih proses perkembangan sejarah psikologi, industri, dan organisasi? Dimulai dari pra-perang dunia, perang dunia 1, antara perang dunia 1 dan 2, perang dunia 2, dan pasca perang dunia. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang Perang Dunia, yaitu pada tahun 1900 sampai 1916. Sejarah berdirinya PIO ini atau psikologi industri organisasi ini tidak terlepas dari perkembangan ilmu psikologi itu sendiri. Nah, berdirinya laboratorium di Jerman yang didirikan pada tahun 1876 oleh William Wundt itu adalah awal berkembangnya psikologi dan cabang psikologi lainnya. Salah satunya adalah PIO. Nah, pada tahun 1880, Wundt ini melatih 2 orang psikolog yang akhirnya memberikan pengaruh yang sangat besar pada kemunculan PIO. PIO ini, kita sering dengar PIO ya teman-teman, alias psikologi industri dan organisasi. Nah, PIO ini mulai muncul pada tahun 1900-an. Namun, kata psikologi industri organisasi itu jarang banget digunakan. Yang sering digunakan itu adalah economic psychology, business psychology, bahkan employment psychology. Lalu, siapa tokoh penting yang telah menerapkan psikologi ke dalam industri dan organisasi pada masa pra-perang dunia atau dari tahun 1900 sampai dengan 1916? Nah, ada 3 tokoh penting nih teman-teman atau 3 tokoh besar nih teman-teman di dalam pra-perang dunia. Yang pertama ada Walter D. Scott. Nah, merupakan psikolog Amerika yang lahir di tanggal 1 Mei 1869 dan wafat 24 September 1955. Di tahun 1901, Scott ini mengungkapkan atau mengajukan penggunaan psikologi dapat dilakukan di bidang periklanan. Nah, di tahun 1903, Scott menerbitkan buku The Theory of Advertising. Nah, buku ini teman-teman dipandang sebagai buku utama atau pertama yang membahas tentang dunia kerja dari aspek psikologi. Keren ya teman-teman? Nah, beberapa tahun kemudian, Scott kembali meluncurkan sebuah buku yang berjudul The Psychology of Advertising di tahun 1908. Lalu, di tahun 1911, Scott kembali meluncurkan sebuah buku yang berjudul Influencement in Business and Increasing Human Efficiency in Business. Tokoh yang kedua adalah Frederick Winslow Taylor atau sering dikenal sebagai nama akrabnya itu Taylor aja ya teman-teman. Frederick Taylor ini kelahiran Amerika di Philadelphia di tanggal 20 Maret 1856 dan wafat di tanggal 21 Maret di tahun 1915. Nah, Frederick Winslow Taylor ini mengungkapkan atau menegakkan suatu prinsip yang bernamakan scientific management atau manajemen ilmiah, di mana filosofi manajemen ilmiah ini memandang pekerja atau manusia itu seperti mesin dan menentukan metode yang paling benar, paling tepat, paling sesuai untuk mengerjakan sebuah tugas. Di antaranya dengan menciptakan alat mekanik yang sesuai dengan faal atau struktur tubuh manusia itu sendiri.
Nah, di tahun 1911, Taylor ini mengungkapkan atau mengemukakan sebuah panduan yang masih berpengaruh sampai sekarang, yaitu yang pertama, pekerjaan harus dianalisis dengan seksama untuk mengenali cara paling optimal untuk melakukannya. Yang kedua, pekerja harus direkrut berdasarkan karakteristik yang diasosiasikan dengan keberhasilan melalui suatu tugas. Yang ketiga, pekerja harus dilatih untuk melakukan pekerjaannya. Pekerjaan harus diberi imbalan atas produktivitasnya untuk mendorong tingkat kinerja yang tinggi. Lalu teman-teman, tokoh yang terakhir atau tokoh yang ketiga bernama Hugo Munsterberg. Beliau ini lahir di Amerika pada tanggal 1 Juni 1863 dan wafat di Amerika juga di tanggal 16 Desember 1916. Hugo ini menerbitkan buku yang berjudul The Psychology of Industrial Efficiency di tahun 1913 yang menjelaskan secara lebih luas lagi psikologi di bidang industri. Nah, Hugo ini menekankan adanya perbedaan karakter individu dalam organisasi dan perlunya meningkatkan pengaruh budaya dan sosial pada organisasi. Nah, menurut buku yang saya baca, buku Merliani 2015, Munsterberg ini berpendapat bahwasannya tuh syarat terbaik untuk meningkatkan efisiensi kerja, produktivitas, dan kepuasan adalah dengan memilih para pekerja untuk posisi-posisi yang sesuai dengan kemampuan emosional, posisi-posisi yang sesuai dengan kemampuan emosional dan mental mereka. Baik, saya akan melanjutkan tentang penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang sejarah psikologi, industri, dan organisasi. Yang kedua itu adalah Perang Dunia I. Perang Dunia I ini terjadi pada tahun 1917 sampai 1918. Saat terjadinya Perang Dunia I ini, Robert Yerkes bekerja sama dengan psikolog dan Angkatan Darat Amerika Serikat untuk membuat tes kecerdasan untuk penempatan rekrutmen Angkatan Darat yang dinamakan Ermi Alpha dan Ermi Beta. Nah, tujuan diciptakan Ermi Alpha dan Beta ini adalah upaya untuk penyaringan yang diusulkan merekrut untuk kekurangan mental dan menegaskan tentara yang dipilih rekrutan untuk pekerjaan tentara. Maksudnya adalah untuk menyelidiki motivasi, moral, dan masalah psikologis dari ketidakmampuan fisik dan disiplin prajuritnya. Selanjutnya, antara Perang 1 dan 2. Antara Perang 1 dan 2 ini terjadi pada tahun 1914 sampai 1940. Antara Perang 1 dan 2 ini terdapat dua tokoh. Yang pertama itu Walter Bingham. Walter Bingham ini merancang serangkaian tes bakat sebagai Ketua Dewan Riset Nasional Angkatan Darat tentang klasifikasi personil militer selama Perang Dunia II. Tujuan diciptakan tes bakat ini adalah membantu mempopulerkan kecerdasan dan pengujian bakat di industri dan meningkatkan efisiensi kerja bagi karyawan. Nah, yang kedua itu adalah Elton Mayo. Elton Mayo ini meyakini bahwa emosional menjadi faktor penentu efisiensi produktif daripada faktor fisik dan logis. Sehingga Elton Mayo ini melakukan eksperimen Haltney, yaitu memahami bagaimana perasaan, pikiran, dan perilaku anggota kelompok kerja dan manajer mempengaruhi kinerjanya. Elton Mayo ini melakukan penelitian di pabrik Western Electric pada tahun 1927 sampai 1932. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ini berlangsung pada tahun 1941 sampai tahun 1945. Nah, pada Perang Dunia Kedua ini, penggunaan assessment center dan tes kelompok semakin berkembang. Yang dimana assessment center itu sendiri merupakan proses yang sistematis untuk menilai suatu kompetensi yang dimiliki seseorang untuk syarat sebagai keberhasilan dalam pekerjaan orang tersebut. Pada Perang Dunia Kedua ini, banyak para wanita dibutuhkan untuk mengisi posisi-posisi pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan banyak para pria mengikuti wajib militer yang tidak memungkinkan untuk mengisi posisi pekerjaan tersebut. Selanjutnya, pada Perang Dunia Kedua ini, penelitian tentang moral kerja dan gaya kepemimpinan semakin berkembang. Salah satu teori gaya kepemimpinan yaitu dikemukakan oleh Kurt Lewin. Materi selanjutnya yaitu Pasca Perang Dunia. Pasca Perang Dunia ini berlangsung pada tahun 1946 sampai 1963. Pada masa ini terjadi ledakan ekonomi atau periode pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang melampaui pertumbuhan moral yang berkelanjutan. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi di Amerika. Pasca Perang Dunia ini semakin banyak perguruan tinggi yang menawarkan program psikologi, industri dan organisasi dan beberapa spesialisnya. Pada tahun 1950,
sampai 1960 menjadi masa berkembangnya psikologi industri dan organisasi, terutama dalam ruang lingkup motivasi kerja yang dikemukakan oleh Maslow dan Carl Rogers, kemudian John Locke dan Herbert. Teori kepemimpinan yang dikenal sebagai contingency model of leadership yang dikemukakan oleh Fred Fiedler dan Biro Organization yang dikemukakan oleh Max Weber. Selanjutnya, Kate Duncan pada akhir tahun 1960-an menerbitkan buku dengan judul The Social Psychological of Organization. Buku ini merupakan buku klasik psikologi, industri, dan organisasi. Materi terakhir yaitu perkembangan psikologi, industri, dan organisasi di Indonesia. Nah, di Indonesia, perkembangan psikologi itu dimulai pada akhir tahun 1949 dan menjelang awal tahun 1950 dengan mengadakan tes psikologi oleh Balai Psikoteknik dan Pusat Psikologi Angkatan Darat. Tes tersebut untuk menyeleksi dan penjurusan berdasarkan pengukuran psikometri. Nah, sesudah ini pembahasan tentang sejarah psikologi industri dan organisasi. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.